ada pakaian hijab syar'i yang harus dipakai oleh para wanita muslim. Fala tahrus min baitiha aw tudhir amama rijal fil ghairil maharim muta'attirah mutabarrijah bizina. Maka dia tidak boleh keluar rumah kemudian memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sambil autadhar amama rijal, atau memperlihatkan diri ya di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram, muta'attirah, minyak wanginya 1 kilo udah bau, mutabarrijah bizina, dengan perhiasan-perhiasan ya Allah yang berlebihan, bibirnya merah, bibirnya hijau, ada lipstik hijau, ada lipstik hitam, ada bibirnya berwarna kuning emas, macam-macam. Mutabarrijah bizina. Tidak percaya diri dengan alisnya yang sempurna, ditambahi pakai pensil. Biar kelihatan. Tidak percaya diri dengan hidungnya yang mancung ke dalam, maka dikasih hiasan sehingga kelihatan mancung keluar. Tidak percaya diri dengan bulu matanya dihias, ya, padahal ciptaan Allah begitu sempurna. Ya. Mutabarrijah bizina, li'annaha ta'lam anna dzalika haram binasil Qur'an al-Qadhi. Maka seorang wanita muslimah dia akan menjaga dirinya tidak melakukan hal itu karena dia tahu bahwa itu dilarang di dalam dalil-dalil Al-Qur'an yang jelas. Di sini misalnya di dalam surah An-Nur ayat 31, tulis surah An-Nur ayat 31, nanti dibaca, antumna baca ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, yaghdudna, hendaklah dia menundukkan, min absarihim, dari pandangan-pandangannya. Sebaiknya wanita yang begini lihat ada penyanyi K-pop Korea, ada tunjukkan pandang. Wa yafaqna furujahunna wa la yubdina zinatahun. Kemudian hendaklah menjaga kemaluannya, auratnya dijaga. Wala yubdina zinatahunna, tidak memperlihatkan perhiasan dirinya yaitu auratnya, illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak. Nah, ini ada beberapa pandangan tafsir terkait dengan apa yang nampak. Yang nampak itu ya wajah, ya, termasuk tangan, telapak tangan,
Ya. Ini yang dimaksud oleh sebagian ulama dengan tafsiran ma dhahara minha. Ada juga yang dimaksud ma dhahara minha di sini nanti adalah pakaian yang dipakainya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihim, dan hendaklah melebarkan atau meletakkan khimarnya, ya, kerudungnya sampai di atas dadanya, di atas saku dadanya. Itu tupi, bukan kerudung yang ditempelkan di leher, diikat di leher. Kerudung sekarang ini diikat di leher. Seorang wanita muslimah tidak seperti itu. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن, tidak memperlihatkan perhiasan auratnya kecuali untuk suaminya saja, ya, di antaranya. Nanti kalau kamu sudah menikah nanti. Au abaihin, atau kepada orang tuanya. Jadi mungkin kalau dalam rumah ya nggak apa-apa, nggak pakai kerudung, tapi tetap menutup aurat yang lain. Dan nanti dibaca ayat itu, dibaca ya, antuna baca semua itu, banyak terjemahannya, dibaca terjemahannya ayat surah An-Nur ayat 31. Baik, insyaallah sudah jam berapa ini? Seakan Samina ila Muntas Samina. Baik, jadi kita cukupkan karakter muslimah, mar'ah muslimah, yakni selain la takhluwanna bi ajnabi, la takhlu bi ajnabi adalah taltazimul hijab asy-syar'i, yaitu selalu berusaha menggunakan menutupi auratnya sesuai dengan hijab syar'i. Ya. Makanya Ustaz kadang-kadang sedih setelah keluar dari pondok misalnya, yang asalnya sempurna dia tutup auratnya, tiba-tiba keluar pondok kayak liburan, atau ketika sudah pindah, atau bahkan mungkin sudah alumni, berubah cara berpakaiannya. Nah, ini sebenarnya Ustaz sedih, ya. Pakai celana ketat, ya. Kelihatan lekuk tubuhnya, pakai kerudung yang sudah lagi tidak menutupi juyubihi, tidak lagi menutupi dadanya dengan sempurna. Naudzubillah, apalagi kalau sampai membuka kerudungnya, lepas kerudung. Naudzubillah, cuma naudzubillah, berarti dia tidak memahami dan tidak menghayati pelajaran bagaimana seorang pribadi muslimah yang taat kepada Allah, yang salihah, ya. Ustaz, Facebook saya kan privat, jadi tidak untuk umum, hanya untuk kawan-kawan dekat saja yang follower tertentu sesama perempuan.
sekarang ini dunia medsos itu, kalau sudah masuk medsos jangan harap hanya masuk dalam circle Antuna saja. Kalau sudah masuk medsos itu sudah bisa terbuka kemana-mana. Makanya kalau Antuna bilang ini private, akun private, tidak bisa. Tiba-tiba kawannya share ke grup lain, tiba-tiba ada yang lain share, udah terbuka. Jadi kalau Antuna, tak apa saya foto selfie sambil buka kerudung, kan follower saya sesama kawan perempuan, tidak. Gak apa-apa lah saya joget TikTok, kan follower saya kawan-kawan satu kelas, tidak. Kalau Antuna sudah buka medsos, maka itu sudah terbuka untuk semuanya. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu ketika mungkin kawannya share tidak sengaja dan sebagainya. Dan maka hati-hati, ya, harus ada sikap menjaga diri sebagai seorang muslim. Baik tuh. Jadi hati-hati. Yang lebih baik memang tidak usah bermain-main dengan medsos yang kadang-kadang Antuna tidak sadar motornya lebih besar kadang-kadang. Ya. Baik itu TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kalau hanya sekedar ingin mencucuk, semuanya di selfie kemudian dikirim, alhamdulillah. Ya, nggak perlu itu. Baik tuh. Paham saja atau perlu diamalkan? Ya, perlu diamalkan. Kalau tidak kalau kita ingin kita selamat di dunia wal akhirah, maka tuntunan Allah dan Rasulnya ini harus kita laksanakan. Kalau tidak, maka alhamdulillah, apa yang terjadi di sekitar kita bisa saja menimpa kita. Ya. Ini yang besar-besar nih, ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya, yang sudah punya akun-akun sendiri-sendiri, ya, maka harus hati-hati. Ya. Tapi tidak mustahil yang SMP ya, kelas 1, 2, 3 juga. Yang usah cerita terjadi di satu daerah itu ceritanya minta dispensasi nikah lebih awal. Kalau dalam undang-undang pernikahan itu, wanita boleh menikah kalau sudah umur 18 tahun. 18 tahun ke atas. Kalau sebelum itu, maka dia harus ada surat izin, namanya surat dispensasi. Misalnya sudah nggak bisa tahan lagi, harus kebernikan. Umur 17, umur 16, itu ada surat khusus dispensasi. Nanti kalau diizinkan oleh pengadilan boleh. Ini yang terjadi adalah anak-anak SMP yang umurnya masih 15, 12 tahun, akhirnya minta dispensasi untuk menikah. Setelah ditelusuri apa sebabnya, naudzubillah sudah hamil, naudzubillah. Bahkan ada yang sudah melahirkan anak kelas 1 umur 12 tahun kayak gendong Paris. Gendong siapa itu? Adiknya Paris. Siapa itu? Anak saya. Ya.
Astagfirullah. Wal'iyadu. Semoga anak-anakku semua dijaga oleh Allah SWT, menjadi wanita-wanita muslimah salihah yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa dilaksanakan, dicatat, dihayati, dilaksanakan untuk menjadikan antunna semuanya dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga Allah nanti, bersama keluarga kita, bersama ayah, ibu, saudara-saudara kita semuanya. Karena hakikatnya orang-orang yang beriman akan dipertemukan kembali dengan keluarga di surga nanti. Amin. Allahumma